Pertama tentang pengertian dimensi ritual itu sendiri, yang mana dimensi ini merupakan salah satu dimensi dalam keberagaman, yang mana dimensi ini berkaitan dengan perilaku yang disebut ritual keagamaan seperti pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang lain yang dilakukan untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Perilaku ini bukan perilaku dalam makna umum, melainkan merujuk kepada perilaku-perilaku khusus yang ditetapkan oleh agama seperti tata cara beribadah, ritus-ritus khusus pada hari-hari suci atau hari-hari besar agama. Dimensi ritual ini dikenal dalam Islam sebagai dimensi ibadah, yang mana ibadah adalah proses penghambaan manusia kepada Allah sebagai pelaksanaan tugas hidup selaku makhluk Allah. Ritual dalam Islam yang mana disebutkan tadi adalah disebut sebagai ibadah berasal dari kata abada, yang mana berarti beribadah, dan mana abdun yang berarti hamba. Menurut lisan Al-Arab, abada memiliki akar makna kerendahan hati atau ketaatan. Dalam kitab Masalah 5, Muhammadiyah memahami ibadah adalah bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Berdasarkan pengertian menurut tarjih di atas, ibadah dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Pertama, ibadah mahdhah. Jenis ini merujuk pada ritual yang detail pelaksanaannya mesti disesuaikan dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sepanjang tidak ditentukan dalilnya, maka dapat divonis haram, mulai dari konten, gerakan, waktu, isi, bilangan, dan lain-lain harus memiliki landasan teks yang kuat. Tidak ada ruang untuk inovasi dan kreativitas dalam ibadah mahdhah ini, karena sejatinya ibadah mahdhah ini diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an atau As-Sunnah. Dan yang kedua tadi ibadah ghairu mahdhah atau ibadah muamalah, yang mana memiliki cakupan yang luas. Allah menjadi sumber inspirasi, namun detail pelaksanaannya diserahkan kepada manusia. Allah membiarkan mereka untuk memaksimalkan kreativitasnya dan mendorong untuk melakukan inovasi. Sebagai contoh, Allah memerintahkan manusia bekerja. Secara singkat, ritual muamalah meliputi semua aktivitas kehidupan manusia yang sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada batasan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ibadah muamalah ini, yang ibadah ghairu mahdhah ini, kreativitas manusia itu boleh disalurkan karena tidak ada batasan yang mengaturnya secara khusus, secara spesifik, baik itu di dalam teks nas Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Ibadah yang termasuk dalam jenis ini adalah sholat, zakat, puasa, dan haji. Dimensi ritual ini sangat sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu yang mahdhah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala seperti sholat 5 waktu yang mana kita lakukan setiap hari, yang mana sholat 5 waktu itu gerakan-gerakannya langsung itu dari Allah dan Rasulnya. Tahara itu bersuci, tahara juga suci dari hadas dan najis, yakni keadaan suci setelah berwudu, tayamum, atau mandi wajib. Taharah ada dua, yang pertama taharah manawiyah, yang kedua taharah hissiyah. Yaitu taharah manawiyah adalah taharah bersuci dari kemusyrikan dan dari semua akhlak yang rendah, sehingga manusia tidak menyekutukan Allah dan tidak memiliki rasa tidak suka dan benci kepada kaum muslimin. Hatinya menjadi suci dan bersih. Sedangkan taharah hissiyah adalah bersuci dari hadas dan najis. Bersuci dari hadas atau bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, tempat terjadinya hadas pada orang yang berhadas menjadi tidak suci, tetapi anggota badannya yang tidak terkena hadas tetap bersuci. Terkadang hadas tidak menimbulkan kotoran seperti orang yang tidur atau berhadas karena buang angin. Dalam kasus ini tidak ada sesuatu yang harus dicuci, tetapi wajib berwudu bila ia hendak sholat. Ini adalah tahara dari hadas,
bukan tohara dari najis. Sedangkan tohara dari najis seperti mencuci kotoran dari badannya atau pakaiannya yang terkena najis. Misalnya, badannya terkena kencing atau yang lain hal yang serupa, ini disebut tohara dari najis. Salat ya, berarti doa. Salat juga adalah ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan syarat tertentu, mulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Salat adalah sarana perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dan mi'rajnya kaum beriman. Syarat wajib salat. Syarat-syarat yang menyebabkan seorang wajib menjalankan salat. Jika salah satu syarat wajib salat ini tidak terpenuhi, maka seorang tidak dibebani kewajiban salat. Syarat wajib salat ada 6. Beragama Islam, dewasa, berakal sehat, suci dari haid dan nifas, telah sampai ajaran Islam kepadanya, bersih dan suci dari najis. Syarat sah salat. Syarat yang harus dipenuhi sebelum menjalankan salat sehingga salat seorang menjadi sah. Jika salah satu syarat sah salat tidak terpenuhi, maka salat tersebut tidak sah dan harus diulangi. Syarat sah salat ada 5, yaitu suci badan, pakaian dan tempat salat dari najis, suci dari hadas baik hadas besar maupun hadas kecil, menutup aurat, telah masuk waktu salat, menghadap kiblat. Secara bahasa, puasa berarti menahan, sedangkan secara istilah, puasa merupakan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa, dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Syekh Alwi dalam Mukhtasar Fikih Shaum menjelaskan mengenai beberapa hikmah puasa. Di antara hikmah puasa adalah untuk mengingatkan umat Islam agar bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Selain itu, dengan berpuasa kita dituntut untuk dapat mengendalikan diri kita. Oleh karena itu, seorang muslim akan berusaha untuk menahan emosinya dan berpikiran jernih saat menjalani hari-harinya. Ibadah puasa juga memiliki keistimewaan di mana Allah mengkhususkan puasa untuk dirinya, dan Allah Ta'ala sendiri yang akan membalas pahalanya. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Hikmah menunaikan zakat ialah yang pertama, orang yang membayarkan zakatnya tidak hanya mendapatkan pahala, namun dosa-dosanya yang dahulu juga terampuni. Yang kedua, orang yang menunaikan zakat akan mendapat pahala dan juga ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bagi orang-orang yang menunaikan zakat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk dan rahmatnya. Yang keempat, bagi umat Islam yang menunaikan zakat, keimanannya akan sempurna, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang berbunyi, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba la akhihi ma yuhibbu li nafsih. Yang artinya, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Pengertian haji adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan ibadah pada waktu dan cara tertentu bagi umat Islam yang mampu, baik secara fisik maupun finansial. Ada 3 jenis haji yang perlu diketahui oleh umat Islam, yakni haji ifrad, haji qiran, dan haji tamattu. Haji memiliki keutamaan atau keistimewaan sendiri. Haji adalah ibadah yang akan mendapat balasan surga. Haji juga termasuk bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma itu, haji pun mampu menghilangkan sifat kefakiran yang sebelumnya ada di dalam diri manusia. Sekian dari kelompok kami.
Mohon maaf dan terima kasih.